Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Eka Astuti dengan NPM 20211114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Ketentuan Umum Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Okta Ainita SHMH. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang tertuang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Rohmat Soemitro. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Profesor PJA Andriani. Iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama, equality atau keseimbangan menurut kemampuan. Pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan objek pajak dan subjek pajaknya. 2. Certainty atau kepastian. Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, convenience of payment atau saat dan waktu yang tepat. Pajak dikenakan pada saat diterimanya objek pajak. Yang keempat, efisiensi. Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Unsur-unsur pajak. Menurut pendapat para ahli, maka disimpulkan unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran atau pungutan. Dari segi arus pajak, jika datangnya dari wajib pajak, maka disebut iuran. Sedangkan jika arahnya datang dari pemerintah, maka disebut pungutan. Yang lebih banyak digunakan dalam literatur adalah istilah pungutan pajak. Kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, sebab pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis, berat, dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, tidak memperoleh kontraprestasi. Jasa timbal atau kontraprestasi dalam pajak tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak jika wajib pajak membayar pajak, maka pemerintah tidak memberikan apa-apa. Yang terakhir, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Fungsi NPWP: 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak atau SPP yang ditetapkan sendiri, namun pemotongan atau pungutan dari pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. Yang kelima, untuk keperluan pelapor surat pemberitahuan atau SPT, masa atau tahunan. Surat pemberitahuan atau SPT
Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, misalnya objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mar Syahrul, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tertuang, laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakannya sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, fungsi SPT menurut Mardiasmo, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan masa, di dalam surat ini paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan. Wajib pajak untuk orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.